ini Prof Rina. Jadi kalau belum bermasalah sekarang, tadi kata Mas Ubaid, mungkin sebelumnya sudah ada masalah dan mungkin kedepannya bisa ada masalah kalau modelnya masih seperti ini. Jadi Prof Rina, usul dari Unpad supaya biaya pendidikan ini terutama UKT bisa lebih terjangkau demi memenuhi tadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apa Bu yang bisa dilakukan seharusnya oleh pemerintah dan juga pihak kampus? Ya baik, terima kasih Mbak Cilvia. Tapi saya ingin koreksi Mas Ubay ya. Mungkin mohon dilihat data kami, Mas Ubay. Jadi kami itu praktis sebagian besar UKT kami itu tidak naik, Pak. Kecuali memang ada beberapa prodi yang sebut saja, misalnya saja mereka sudah akreditasi internasional dan yang kemudian disesuaikan itu adalah hanya UKT 8-nya gitu. Jadi mungkin Mas Ubay boleh lihat data, kami senang kalau Mas Ubay melihat data kami. Tapi saya bisa pastikan bahwa kami selama hampir 5 tahun tidak menaikkan UKT, Mas. Itu yang pertama mohon dilihat. Jadi saya agak terkejut ya, Unpad bermasalah, masalah apa nih Mas sebetulnya? Saya jadi ya Tiga kemarin. mungkin di lain pihak kita bisa diskusi ya Mas Ubay ya dengan data tentu saja. Pertama itu ingin saya klarifikasi. Yang kedua adalah kami selalu melakukan dialog dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa kami cukup kritis ya. Di dalam katakan saja kalau terjadi bukan kenaikan UKT yang kami kritisi oleh mahasiswa, tapi kalau ada temannya yang tiba-tiba kemauan ekonominya itu menjadi terganggu, itu BEM kami itu paling sigap untuk mencarikan bantuan. Makanya tadi kami punya beasiswa Unpad. Jadi Unpad itu tahun 2023 Mas Ubay menyalurkan 8.340 beasiswa Unpad untuk membantu mahasiswa yang tadi tiba-tiba terdampak, tiba-tiba bermasalah. Jadi mohon kata-kata bermasalah jadi saya rada mencari data apa yang bermasalah ya. Lalu berikutnya kami juga melakukan ini kepada terutama mengenai PTNBH kami. Jadi Unpad itu anggaran dari APBN atau dari pemerintah 33%, Mbak Zibia. Lalu dari mahasiswa 33%. Kami punya program studi 190. Jadi kami lebih banyak program studi S2, S3-nya daripada S1-nya. Karena misalnya profesi dokter itu udah lebih dari spesialis dokter itu lebih dari 30. Nah, oleh karenanya sebetulnya kami tetap konsisten PTNBH adalah fokus pertama kami itu adalah pada bagaimana mengefektifkan layanan pembelajaran karena kami yakin core bisnis kami adalah menjadikan lulusan kami itu berkualitas kemudian kelak menjadi calon pemimpin. Itu adalah sudah amanat undang-undang tahun 12. Tapi di lain pihak di dalam membuat itu semua yang sering sekali kita lupa, UKT itu kan basisnya adalah biaya operasional dan personal, tidak biaya investasi. Oleh karenanya pada waktu menghadapi misalnya saja alat lab yang sudah uzur, lalu kami perlu mendatangkan lagi alat-alat yang katakan saja memang kebutuhan kedepannya dan sebagainya itu sebetulnya tidak dari UKT gitu. Nah sebetulnya kembali pada undang-undang itu adalah sebenarnya kewajiban pemerintah. Nah bagaimana kalau pemerintah tidak memberikan? Kami di Unpad melakukan upaya-upaya yang tadi dibilang bahwa mungkin para industri sering sekali tidak nyambung dengan PTNBH, karena kami sebenarnya memang minta CSR untuk katakan upgrading daripada peralatan pendidikan demi tujuan yang core tadi. Namun di sisi yang lain kami juga terus mengejar peningkatan kualitas dan reputasi internasional kami. Karena sebenarnya kami sadar lulusan yang baik itu adalah kalau sejajar dengan lulusan global. Akademisi yang baik adalah kalau punya output juga sejajar dengan akademisi global. Maka saya setuju mengapa peringkat dunia itu kami kejar atau istilahnya WCU, tapi tetap WCU dengan core business adalah menghasilkan tadi lulusan dan calon pemimpin. Nah, bagaimana dengan usaha? Boleh singkat, Kami Prof? Mohon maaf. Ya, kami usaha juga menjalankan Mbak Sylvia. Jadi kami praktekkan kerjasama pemanfaatan aset, KSPO, tapi itu perlu waktu. Jadi insya Allah lah kami PTNBH nggak melenceng ya.
dari cita-cita sesuai undang-undang. Itu yang ingin saya Oke. sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Rida sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dan sebagai closing statement-nya nanti dan sekaligus untuk mengetahui solusi apa yang bisa ditawarkan, saya nanti akan berikan kepada 3 orang di kubu sini ya. Kita akan kembali lagi pemirsa sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.